Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam para mahasiswa. Semoga Anda semua dalam kondisi sehat, sejahtera, lahir batin. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita dengan media foto, suatu media yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, karena Anda pasti punya media sosial yang banyak berisi tentang foto-foto Anda, baik foto perjalanan, selfie, maupun foto-foto yang lain. Dan Anda juga sudah menemukan bahwa foto punya pengaruh yang sangat kuat. Foto bisa memberi kesan yang sangat kuat. Foto tidak hanya sekedar klik, share, tetapi ternyata nanti kita akan menemukan bahwa membuat suatu foto yang baik, suatu foto yang memberi pesan, itu membutuhkan beberapa pengetahuan dasar. Kita akan melihat beberapa pengetahuan itu sehingga Anda bisa lebih baik lagi dalam membuat foto, bukan hanya sekedar foto merekam peristiwa, tetapi foto yang bisa juga memberikan informasi tentang peristiwa yang sedang dibagikan melalui foto itu, atau pesan yang direkam melalui foto itu. Selamat belajar, teman-teman. Tetap semangat, jaga kesehatan. Para mahasiswa, bagian yang pertama kita akan bicarakan sedikit tentang fotografi, ilmu yang mempelajari tentang foto. Jadi fotografi adalah suatu seni. Oleh karena itu, Anda bisa merasakan dari foto yang Anda punya, misalnya keseimbangan foto itu. Apabila Anda merasa ada sesuatu yang ganjil atau sesuatu yang kurang pas, berarti foto itu kurang bagus. Kita bisa melihat letak objeknya, komposisi warna, dan presentasi ruang terbuka, khususnya untuk foto-foto yang bersifat landscape. Menjadi tantangan bagi kita untuk membuat foto yang menggunakan sesedikit mungkin editing, bahkan kalau perlu tanpa edit. Zaman sekarang ada banyak fasilitas, banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk edit. Anda bisa menantang diri untuk membuat foto-foto tanpa edit, bahkan kalau perlu foto-foto yang hitam putih, sehingga kita bisa tahu kemampuan kita untuk melakukan foto itu. Kita akan berkenalan dengan beberapa aturan utama yang memungkinkan kita untuk membuat foto dengan lebih baik. Aturan yang pertama adalah the rule of third, atau aturan sepertiga. Aturan ini adalah bentuk bagaimana caranya memposisikan objek di sepertiga bagian dalam foto agar lebih enak dilihat. Teknik ini juga termasuk dalam mengkomposisikan objek ke dalam satu bingkai, tentunya dengan posisi yang tepat mengikuti aturan sepertiga itu sehingga lebih enak dilihat. Baik, bagian yang kedua adalah speed atau kecepatan. Ini bicara soal seberapa cepat kamera itu mengambil gambar, atau bisa dilihat, bisa kita bayangkan misalnya seperti kita mengedipkan mata. Seberapa cepat mata kita akan berkedip. Semakin cepat maka cahaya yang masuk bisa semakin kecil, semakin lambat maka semakin banyak cahaya yang bisa masuk. Ini juga akan berpengaruh ketika kita mengambil gambar pada objek-objek yang bergerak. Kalau objek yang bergerak cepat,
sedangkan kecepatan atau speed dalam kita mengambil gambar itu lambat, maka gambarnya akan kabur, tidak akan jelas. Bagian yang ketiga adalah ISO. ISO yaitu suatu ukuran untuk menentukan tingkat sensitivitas cahaya pada sensor kamera. Jika kita melakukan setting ISO dengan tingkat yang tinggi, maka semakin sensitif sensor cahayanya. Ini sangat penting kalau kita akan mengambil misalnya gambar-gambar dengan pencahayaan rendah, maka butuh ISO yang lebih tinggi. Yang keempat adalah diafragma. Ini bicara soal seberapa besar bukaan kameranya, bisa dikatakan begitu. Semakin besar bukaannya, maka sekali buka akan lebih banyak cahaya yang masuk. Nah, bagian berikutnya adalah spiral Fibonacci. Ini yang barangkali jarang kita dengar. Spiral Fibonacci sering juga disebut sebagai golden spiral. Adalah bentuk paling terkenal untuk komposisi seni termasuk fotografi. Spiral ini sebenarnya terdapat di alam nyata kita, misalnya keong, bunga, dan lain-lain. Bentuk spiral ini terlihat alami dan enak dipandang mata. Nah, teman-teman mahasiswa, kita akan mencoba sekarang melihat bagaimana menempatkan suatu objek dalam gambar kita atau dalam foto kita. Yang pertama, ketika kita menempatkan dalam konteks. Nah, teman-teman mahasiswa, kita akan mencoba sekarang melihat bagaimana menempatkan suatu objek dalam gambar kita atau dalam foto kita. Yang pertama, ketika kita menempatkan dalam konteks vertikal. Gambar yang di sebelah kiri Anda lihat, itu penempatan the rule of third. Untuk vertikal, tempatkan subjek Anda di sepanjang garis vertikal. Jadi kita bisa membayangkan bahwa di kamera kita itu ada gridnya, dan satu frame itu dapat dibagi ke dalam 9 bagian. Anda bisa menggunakan salah satu persimpangan, perhatikan titik-titik merah, sebagai panduan sehingga wajah atau mata subjek ditempatkan dengan baik pada titik-titik itu. Anda bisa lihat di gambar itu ada 4 titik. Perhatikan nanti pada saat Anda praktek. Bagian yang di sebelah kanan Anda bisa lihat itu yang disebut dengan tadi spiral Fibonacci, keong tadi ya. Tempatkan titik utama Anda pada bagian Nah, kita lihat kedua gambar ini. Yang gambar keong di sebelah kiri itu contoh penggunaan garis atau spiral Fibonacci. Fokusnya pada bagian keong yang paling kecil, pusatnya, dan foto itu juga menggunakan the rule of third. Jadi penempatan keongnya pada titik persimpangan di garis-garis imajiner kita. Yang di sebelah kanan Anda lihat itu juga menggunakan spiral Fibonacci, tapi di sisi yang sebelah kanan Anda lihat, fokuskan pada mulut, gambar mulut itu fokusnya, jadi spiral terkecilnya ada di situ, dan sepertiga the rule of third-nya juga ada di bagian itu. Ini contoh yang baik, teman-teman. Nah, ini ada satu karya mahasiswa waktu itu sudah mencoba untuk menggunakan kedua aturan, tetapi sayangnya fokus
fokus kameranya kurang bagus sehingga batu yang tertumpuk justru kabur. Yang lebih terlihat jelas justru latar belakangnya yang ada di belakang. Mestinya fokusnya adalah gambar batu yang ada di sebelah kiri. Tapi sudah bagus. Penggunaan aturannya sudah tepat. Kita berikutnya adalah pada bagian horizontal. Gambar ini sebelah kiri, tentukan subjek yang ingin Anda jadikan fokus Anda. Itu misalnya pohon, puncak gunung, dan sesuaikan bingkai Anda sampai berada di sepanjang garis vertikal atau di salah satu persimpangan. Ketika menggunakan the rule of third. Itu kalau menggunakan gambar yang seperti itu. Kalau yang di sebelah kanan Anda bisa menggunakan mempraktekkan yang Fibonacci spiral. Perhatikan gambar awannya itu tetap berada di dalam spiral itu, tidak berada di luar, sehingga memberi kesan satu bagian, satu ruang dengan pemotretan itu. Nah, para mahasiswa, kita lihat kedua gambar ini. Gambar yang di sebelah kiri, dilarang melempar mantan, itu sudah menggunakan the rule of third. Jadi fokusnya pada tulisan itu, bukan pada latar belakang, bukan pada gambar-gambar yang lain. Fokus di situ. Sedangkan yang di sebelah kanan ini sudah mencoba untuk menggunakan kedua aturan itu. Perhatikan bahwa gambar yang di sebelah kanan fokusnya ada di dua tempat. Jadi letak kedua bunga. Nah, kedua bunga dicoba untuk diletakkan pada persimpangan-persimpangan berdasarkan the rule of third. Bunga yang di sebelah kiri atas menggunakan persimpangan kiri atas, bunga yang di bawah kanan menggunakan persimpangan di bawah kanan. Nah, para mahasiswa, bagian berikutnya adalah soal bingkai. Bingkai membantu kita untuk memisahkan subjek Anda dengan bagian yang lain dan menarik mata kita untuk langsung melihat ke bagian yang di dalam bingkai itu. Teknik ini menciptakan kesan mendalam dan memberikan konteks pada foto Anda. Kita bisa mencoba membingkai subjek kita menggunakan terowongan, ranting, daun, atau pagar, atau kadang-kadang kita menggunakan pohon-pohon yang berbentuk seperti lorong begitu, atau di bawah bingkai pintu misalnya. Nah, jika kita harus memotret subjek dengan latar belakang yang ramai begitu, atur pembatasnya dengan ketat di sekitar titik fokus Anda. Dengan cara ini, yang melihat foto Anda akan berkonsentrasi pada subjek Anda dan tidak terganggu dengan lingkungan sekitarnya. Kita lihat pada gambar ini. Sebenarnya gambar ini bicara soal landscape yang sangat luas, tetapi si pemoto, fotografernya mencoba membuat frame dengan menggunakan jari. Anda lihat, pada saat kita pertama melihat foto ini, kita akan fokus pada gambar yang ada di dalam frame yang dibentuk oleh jari itu, oleh bingkai yang dibentuk oleh jari. Walaupun sebenarnya itu jauh, tidak fokus, dan mungkin juga tidak penting. Gambar-gambar yang ada di sebelah kanan
tangan itu Anda bisa lihat sebenarnya dari sisi fotografi lebih fokus, gambarnya lebih bagus. Tetapi karena mata kita sudah diajak untuk melihat gambar yang ada di dalam frame itu, maka kita akan fokus melihat ke sana. Jadi itulah fungsi frame-nya. Nah, para mahasiswa, kita berikutnya bicara soal aturan ganjil dan aturan simetri. Aturan ganjil ada yang di sebelah kiri. Anda lihat bahwa teknik ini terdiri dari penentuan komposisi gambar dengan sejumlah subjek berjumlah ganjil di latar depan, umumnya 3. Ini untuk membantu kita menerapkan the rule of third-nya. Anda bisa lihat di contoh itu, yang paling tinggi gambar bunganya itu ada di persimpangan menggunakan the rule of third. Gambar yang di sebelah kanan, aturan simetri. Simetri tercapai saat satu sisi gambar menyeimbangkan atau mencerminkan sisi yang lainnya. Jika Anda menemukan simetri pada subjek yang Anda bidik, tekankan dengan cara menempatkannya di bagian tengah, sehingga fokus yang nonton, yang melihat bisa langsung jatuh pada bagian tengah itu sesuai dengan yang kita kehendaki. Anda bisa lihat gambar itu. Contohnya, salah satu contoh jembatan yang kita sekilas itu jembatan yang ada di Inggris. Jadi kita melihat simetri kanan kirinya sama. Orang akan melihat langsung ke fokus gambar itu, fokus ke bridge jembatannya itu, tidak melihat ke bagian yang lain. Nah, para mahasiswa, lihatlah baik-baik gambar ini. Foto ini sangat baik. Anda bisa menemukan unsur visual seperti garis bidang yang dibentuk oleh rel kereta api dan tepian sungai yang di sebelah kanan. Nah, para mahasiswa, lihatlah baik-baik gambar ini. Foto ini sangat baik. Anda bisa menemukan unsur visual seperti garis bidang yang dibentuk oleh rel kereta api dan tepian sungai yang di sebelah kanan. Anda bisa juga menemukan tekstur, perbedaan tekstur. Di sebelah kiri teksturnya kasar dengan batu-batu yang melandasi rel kereta api. Sedangkan yang di bagian kanan teksturnya lebih lembut karena menggambarkan menggunakan rumput. Anda juga bisa melihat adanya pola dan warna objek yang difoto. Kebetulan ada yang di sebelah kanan lebih bagian berikutnya kita melihat
penerapan the rule of third pada dua objek, kita bisa menempatkan suatu objek yang difoto menjadi 3 bagian vertikal dan 3 bagian horizontal, seperti tadi sempat Anda lihat di slide sebelumnya. Garis-garis tersebut menjadi tempat paling ideal untuk penempatan sebuah objek yang difokuskan. Anda bisa lihat gambar ini. Gambar ini punya dua fokus yang utama memang yang ada di bagian kepala sapi. Anda bisa lihat tanda silang di situ dan di dalam lingkaran kuning. Fokus yang kedua Anda bisa juga menempatkannya pada orang yang berjalan bungkuk yang di sebelah kiri bawah. Ada dua objek yang diletakkan persis pada persimpangan penggunaan the rule of third. Kalau Anda lihat tanpa memperhatikan garis-garis putus-putus, lingkaran kuning dan tanda silang, Anda akan fokus pada dua gambar ini secara otomatis karena kita juga dituntun oleh spiral Fibonacci tadi. Kita dituntun oleh Baik, teman-teman mahasiswa. Sampai gambar sapi tadi dan orang yang bungkuk, kita belajar tentang dua hal pokok, yaitu penggunaan the rule of third dan penggunaan spiral Fibonacci. Nah, bagian berikutnya yang akan kita pelajari bersama adalah soal sudut pengambilan gambar. Soal sudut pengambilan gambar. Ada beberapa sudut pengambilan gambar. Bagian yang pertama, sudut yang pertama yang akan kita pelajari adalah sudut eye level atau level mata. Anda bisa lihat di gambar kartun grafis sebelah kiri atas. Ini contoh eye level. Jadi kamera diletakkan kurang lebih sama dengan mata si pengambil gambar dan mata orang yang diambil gambarnya. Kurang lebih kita bisa belajar seperti pas foto. Hasilnya kurang lebih Anda bisa lihat di gambar yang di kanan bawah, gambar bayi itu. Ini contoh penggunaan eye level. Jadi kamera diletakkan sejajar dengan mata baik pengambil gambar maupun subjek yang diambil gambarnya. Bagian yang kedua, sudut pengambilan gambar yang kedua adalah the bird's eye view. Ini seakan-akan gambar kita melihat dari sudut pandang burung yang sedang terbang. Jadi dari atas. Anda bisa menggunakannya misalnya kalau Anda mengambil gambar menggunakan drone. Jadi kesannya adalah luas, memperhatikan atau mementingkan keluasan bukan kedalaman. Sudut pengambilan gambar yang ketiga adalah high angle. Jadi ini seakan-akan Anda bisa lihat di gambar ini, seakan-akan kita melihat dari ketinggian lalu melihat ke bawah, tetapi fokus pada satu titik, bukan seperti bird's eye view yang memperhatikan keluasan. Jadi kalau high angle melihat dari atas tetapi tetap ada fokusnya pada satu titik tertentu. Jadi analoginya seperti Anda lihat di gambar itu seperti seorang sniper yang melihat dari atas menggunakan teropong, fokus pada satu titik tertentu.
Sudut pengambilan gambar yang ketiga adalah high angle. Jadi ini seakan-akan Anda bisa lihat di gambar ini, seakan-akan kita melihat dari ketinggian lalu melihat ke bawah, tetapi fokus pada satu titik, bukan seperti bird's eye view yang memperhatikan keluasan. Jadi kalau high angle melihat dari atas, tetapi tetap ada fokusnya pada satu titik tertentu. Jadi analoginya seperti Anda lihat di gambar itu seperti seorang sniper yang melihat dari atas menggunakan teropong, fokus pada satu titik tertentu. Ini contoh high angle dengan memperhatikan the rule of third dan memperhatikan spiral Fibonacci sekaligus. Ini diambil oleh kakak kelas Anda angkatan 2016 yang lalu. Foto dari atas, perhatikan bapak-bapak yang membawa sapu. Posisinya kurang lebih ada di persimpangan kanan atas di dalam rule of third, plus dia berada pada bagian terkecil dari spiral Fibonacci. Ini contoh yang bagus. Sudut pengambilan gambar berikutnya adalah low angle. Dilihat dari bawah, Anda bisa lihat dua contoh ini. Kalau kita menggunakan low angle, kita lihat dulu gambar yang di sebelah kiri, itu memberi kesan intimidatif. Jadi mereka yang kita foto memberi kesan bisa mengintimidasi kita. Jadi seakan-akan kita yang dilihat oleh mereka. Mereka lebih powerful, lebih berkuasa dibandingkan kita yang melihat dari bawah. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan memberi kesan kita yang nonton di bawah lebih minor, lebih kecil, lebih tidak berdaya dibandingkan gambar itu yang kesan strukturnya lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat begitu. Nah, ini contoh low angle yang dibuat oleh kakak kelas Anda. Penak ngajar ngarep kelas. Saya kira gambar ini cukup bagus. Agak ngerekam pada orangnya menggunakan rule of third, slide tak iseni narasi, memberi kesan orang itu yang tinggi, animasinya lebih berkuasa, menatap ke masa depan, lebih optimis, dan seterusnya. Mau tak isi foto, lagu suara. Sudut pandang berikutnya adalah frog eye angle. Frog eye angle. Jadi angle menggunakan mata kodok. Angle menggunakan mata kodok. Jadi dari situ kita bisa melihat angle mata kodok, seakan-akan kita menjadi kodok yang ada di tanah lalu melihat subjek-subjek yang ada di depan kita. Ini contoh berikutnya dari frog eye angle. Jadi seakan-akan kita menjadi kodok yang melihat benda yang ada di depan kita yang menjadi sangat besar. Nah, sudut pandang berikutnya adalah canted angle yang ini cukup unik. Sudut pandangnya jadi miring begitu. Miring. Dan biasanya digunakan untuk memfoto yang bersifat jauh begitu. Jadi memberi kesan kedalaman, kejauhan begitu. Memberi kesan volume,
Nah, ini contoh menggunakan canted angle tetapi tidak miring. Dia mencoba untuk memberi kesan kedalaman, memberi kesan jauh, tetapi perhatikan dia tetap menggunakan kedua aturan utama yang kita pelajari pada hari ini. Baik, jadi begitu teman-teman. Kita pelajari sekilas tentang media foto. Anda dapat mencoba untuk mempraktekannya. Semoga bermanfaat. Kualitas foto kita menjadi lebih bagus dari hari ke hari, dan sungguh-sungguh dapat memberi pesan foto kita ini. Selamat belajar.